Sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ibu absen terlebih dahulu aja ya. Yang pertama, Keisha. Hadir Bu. Keila. Caca. Bagus. Tidak hadir Bu. Dewi. Tidak hadir Bu. Ya. Kenapa itu teman-temannya yang tidak hadir? Ada yang sakit, ada yang izin keluar kota, ada yang tidak dapat, yang tidak ada suratnya. Yang ada suratnya siapa? Caca sama Bagus. Untuk memasuki pelajaran hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Ya, Mengenal masa praksara dan periodisasi masa praksara. Terus yang minggu lalu apa masih ingat materinya apa saja? Lalu Ya. hubungan antara kelangkaan dengan permintaan, penawaran dan harga pasar. Terus itu bagaimana penjelasannya? Permintaan dan penawaran digunakan untuk meningkatkan harga dan kuantitas yang dijual di pasar. Oke, bagus, itu sudah benar. Itu termasuk dari bab ketiga ya. Nah, kalau di sini nih yang Ibu akan menjelaskan untuk materi hari ini tuh mengenai bab keempat, di mana sudah mengenal masa praaksara dan periodisasi masa praaksara. Ada yang tahu manfaat kita mempelajari mengenal masa praaksara ini? Ayo, Ya. memperluas wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya. Terus itu juga banyak manfaatnya. Yang pertama, mengetahui kebudayaan dan peninggalan yang ada pada zaman terdahulu. Itu juga termasuk. Nah, baik, langsung saja ya. Materinya itu di sini ada dua, yaitu mengenal masa praaksara dan periodisasi masa praaksara. Nah, periodisasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu periodisasi secara geologis, secara arkeologis, dan secara perkembangan. Nah, untuk materi yang selanjutnya langsung saja ya ke bagian A. Ini mengenal masa praaksara. Kelihatan? Kelihatan. Nah, masa praaksara itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Masa praaksara yaitu berasal dari dua kata, pra dan aksara. Pra yaitu sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi masa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ada yang tahu kapan mulainya masa praaksara ini? Tidak. Pada masa praaksara ini mulainya itu dimulai sejak manusia itu sudah ada, dan pada saat itulah titik kemunculan masa praaksara ini dimulai, dan berakhirnya itu di setiap bangsa itu berbeda-beda. Nah, aksara atau tulisan itu kan hasil kebudayaan manusia pada zaman terdahulu, dan dia itu mempunyai fungsi utamanya yaitu untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia pada zaman dahulu yang sudah mengenal tulisan itu membuat peninggalan tulisan. Peninggalannya itu berupa seperti contohnya prasasti dan benda-benda naskah kuno itu menulisnya. Terus langsung saja ya yang kedua, yaitu periodisasi masa praaksara, di mana masa praaksara itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Nah, periodisasi secara geologis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman arkaikum. Nah, zaman arkaikum ini merupakan zaman tertua, di mana kira-kira
berkembang sudah munculnya itu sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Dan pada saat itu kulit bumi itu masih sangat panas. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Dan berlangsungnya zaman Paleozoikum ini kira-kira sudah sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan adanya munculnya reptil-reptil seperti itu, reptil-reptil yang tidak mempunyai tulang seperti belalang. Terus yang selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini perkiraannya sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini kira-kira sudah ada sejak 60 juta tahun yang lalu dan dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Langsung saja ya. Yang kedua, periodisasi secara arkeologis. Nah, di mana periodisasi secara arkeologis ini dibagi menjadi dua lagi. Ini ada zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman arkeologis ini ditemukan berdasarkan hasil temuan-temuan benda zaman peninggalan terdahulu. Nah, yang pertama itu ada zaman batu Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Nah, kehidupan di dalam zaman batu tua ini dia itu berpindah-pindah atau nomaden. Hasil peninggalannya dapat ditemukan di daerah Pacitan. Yang kedua yaitu Mesolitikum. Mesolitikum ini merupakan zaman batu baru. Mereka pada masa itu sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah, dan mampu menghasilkan banyak bahan makanan sendiri melalui bercocok tanam atau mengumpulkan makanan. Terus yang ketiga yaitu Neolitikum. Neolitikum itu termasuk zaman batu baru, di mana mereka itu pada kehidupannya sudah menetap dan mereka sudah bisa menghasilkan bahan makanan mereka secara bersamaan. Itu tradisi megalitik, di mana tradisi megalitik ini merupakan zaman batu besar. Nah, peninggalannya itu ada 7, berupa menhir, dolmen, kubur peti, waruga, sarkofagus, patung, dan punden beruda. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu zaman logam. Zaman logam ini dimana sudah tidak banyak menggunakan alatnya itu seperti menggunakan besi dan perunggu. Nah, untuk periodisasi yang ketiga yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, Ibu punya video, kalian harus amati ya. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua kata, yakni pra yang berarti belum dan aksara berarti tulisan. Zaman praaksara juga disebut dengan istilah nirleka. Sudah diketahui bahwa pada zaman praaksara tidak meninggalkan bukti tulisan. Pada zaman tersebut, jejak yang ditinggalkan hanya berupa fosil dan artefak. Pembagian zaman praaksara dibagi berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan. Zaman praaksara dibagi menjadi zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman batu ini juga dibagi lagi atas beberapa periode, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia.
Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, hingga akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, tetapi manusia pada masa ini mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Zaman Batu Muda atau Neolitikum. Pada zaman ini manusia mulai menetap dan tidak berpindah-pindah dan sudah bisa melakukan bercocok tanam, beternak, dan mulai mengembangkan hidup bermasyarakat dengan bergotong royong. Zaman Batu Besar atau Megalitikum. Pada zaman Megalitikum, manusia mulai memiliki sebuah kepercayaan pada roh nenek moyang. Yang kedua, zaman Logam, yaitu zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dengan cara melebur terlebih dahulu biji-biji logam yang nanti dituangkan dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, zaman logam ini tingkat kehidupan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Zaman logam dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Salah satu contoh benda peninggalan pada zaman praaksara antara lain kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong, menhir, sarkofagus, dolmen, arca, dan lain-lain. Penyampaian video. Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Kalian berdiskusi. Kelompoknya sama seperti minggu yang kemarin. Lalu tugasnya apa? Itu yang mengenai video tadi. Apa yang kalian terima dari video tadi? Pemahamannya itu seperti apa? Kalian diskusikan. Ya, sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kalian bacakan, presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ayo dibacakan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Manusia pada masa ini yang hidup masih rendah tingkat keberadabannya. Hidupnya mengembara. Dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibanding masa sebelumnya. Yang terakhir, masa bercocok tanam, di mana manusia sudah memiliki kemampuan untuk mengelola alam. Sekali presentasinya. Untuk itu Ibu akan kasih kesimpulan pada mata pelajaran hari ini. Kak, itu kan mengenal masa praaksara. Kan masa praaksara itu sudah jelas masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Lalu periodisasinya itu dibagi menjadi 3. Periodisasi secara arkeologis, geologis, dan secara perkembangan. Di dalamnya itu tadi yang Ibu sudah jelaskan, sudah paham semua? Paham. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Nanti kalian bisa baca di rumah ya bukunya. Ibu akan kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya, sambil nanti belajar lagi. Itu tadi pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Ibu berpesan kalian harus rajin belajar ya, harus sering-sering membaca, harus bersemangat. Intinya kalian harus semangat. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.